akui timnas Indonesia disorot media Mesir saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, anggota DPR RI ini justru kecewa. Media Belanda, Miss Hilgers masih bisa main lawan Jepang. Yoon Ki-hoon gregetan dengan penyerang timnas Indonesia, cetak gol kapan saja. Yuk, simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia baru saja mendapat angin segar usai proses naturalisasi Kevin Dix disetujui oleh DPR RI. Tentunya kehadiran Kevin Dix bakal menambah kekuatan benteng pertahanan dari anak asuh Sintayong tersebut. Ditambah, Timnas Indonesia akan menghadapi sejumlah pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PKB, Habib Syarif Muhammad, menyorot langkah naturalisasi yang terus dilakukan oleh Kemenpora dan PSSI untuk Timnas Indonesia. Ia pun turut mempertanyakan taktik ala Sintayong yang dinilai tak memberi ruang banyak bagi pemain asli Indonesia masuk dalam jajaran skuad utamanya. Bahkan, dirinya pun turut membandingkan gaya melatih Alex Ferguson yang lebih banyak memilih memainkan pemain lokal saat mengasuh Manchester United. Menurutnya, Sintayong justru berbanding terbalik yang lebih suka mendominasi pemain naturalisasi dalam skuad utama Timnas Indonesia. Mudah-mudahan Witan, Mangkualam, Edo, dan sebagainya tidak tersisih karena komposisinya sekarang yang dimainkan oleh Sintayong itu kalau tidak 92 pemain naturalisasi dengan lokal, yaitu 8 atau 3, itu yang saya lihat, ujarnya. Tak cukup sampai di situ, Syarif turut menyampaikan berita yang bersumber dari media asing saat Jay Itzes dan kawan-kawan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun pemberitaan media asing yang ia terima acap kali menyertakan kesebelasan Timnas Indonesia yang mayoritas pemain naturalisasi. Bahkan tak jarang media asing tersebut menjadi berita Timnas Indonesia sebagai topik utamanya tersebut. Dia mengatakan, ya maaf, kita sebagai orang Indonesia bangga menangnya. Tapi surat kabar Mesir Al-Ahram memberi judul berita, mereka Indonesia menang karena berubah namanya. Menjadi nama-nama Eropa itu satu hal. Pada hakikatnya saya setuju, sepakat tetapi jangan sampai terlena dengan pemain naturalisasi. Dan kawan, berita selanjutnya, media Belanda turut menyoroti kondisi Miss Hilgers yang mengalami cedera ketika membela FC20 melawan Willem II. Pada pertandingan itu, Hilgers hanya bermain satu babak saja. Di paruh kedua, pemain keturunan Manado ini digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Dari kabar yang dibagikan, bek berusia 23 tahun ini disebutkan mengalami cedera hamstring. Kondisi ini membuat Sintayong was-was. Ya, sebab Hilgers akan dibutuhkan untuk membela Timnas Indonesia ketika menghadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 November 2024 mendatang. Nah, ternyata Sintayong disebut telah menghubungi Hilgers. Pemulihan cedera bek FC20 ini disebut sudah membaik. Kata Sintayong dikutip dari 20 Insight, dia adalah atlet yang baik sehingga proses pemulihannya juga berjalan sangat baik. Lebih lanjut, media Belanda tersebut mengatakan bahwa Hilgers tidak mengalami cedera serius. Maka dari itu, ia bisa turun melawan Jepang. Sintayong yakin Hilgers akan cepat pulih karena tidak ada cedera serius. Tambah laporan media Belanda. Hilgers mungkin akan berada di lapangan untuk pertandingan melawan Jepang pada 15 November. Hal ini lebih bergantung pada kondisi fisiknya. Adapun sebelum terbang ke Indonesia, FCC20 masih dihadapkan dengan 2 pertandingan melawan OGCC Nice di Europe League dan Ajax Amsterdam di Eredivisie Belanda. Dan berita selanjutnya, pelatih striker Timnas Indonesia, Yoon Ki-hoon, merasa gregetan dengan penyerang skuad Garuda jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Ini berkaitan dengan urusan mencetak gol. Percaya diri penyerang untuk mencetak gol merupakan hal yang sangat penting. Ketika seseorang pemain memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ia merasa mampu untuk mencetak gol dalam setiap kesempatan yang ada. Karena itulah, asisten pelatih Sintayong itu menegaskan, para penyerang harus bisa mempunyai mental baja untuk mencetak gol.
Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri pada pemain penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yum dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia pada Rabu 6 November 2024. Dan untuk pertandingan kontra Jepang dan Arab Saudi, Timnas Indonesia telah memanggil 8 penyerang termasuk 3 striker murni. Ketiga striker murni itu adalah Rafael Strike, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Yum juga mengatakan, para penyerang ini harus konsisten mengasah kemampuan mencetak golnya, tidak hanya soal urusan penyelesaian akhir. Yum mengingatkan para striker Timnas Indonesia untuk pintar mencari ruang sebelum melakukan tembakan. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun. Dan tidak bisa hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang. Kemampuan itu tidak datang begitu saja, harus dilatih. Saya yakin dengan latihan yang konsisten, mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol. Ya, begitulah yang dikatakan oleh Yum. Pelatih striker Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, menilai Indonesia memiliki banyak penyerang potensial. Yeom ditunjuk untuk mendampingi Shin Tae-yong untuk mematangkan sektor penyerangan skuad Garuda. Hal tersebut memang menjadi masalah krusial dalam beberapa laga Indonesia. Meski sudah bisa membangun pertahanan solid, finishing di depan gawang lawan masih kurang efektif. Hasilnya cukup terlihat saat Yeom datang, saat striker-striker timnas langsung tajam dan lebih tenang di depan gawang lawan. Dia menilai bahwa striker asing yang mendominasi cukup menyulitkan pemain lokal mendapatkan tempat. Menurutnya, secara kemampuan sebenarnya striker-striker ini bisa bersaing. Ketika saya menonton pertandingan Liga di Indonesia, saya melihat bahwa banyak pemain kunci yang merupakan pemain asing. Namun dari segi kemampuan, saya tidak merasa bahwa pemain Indonesia kalah dalam hal teknis, kata Yeom Ki-hun dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Dan pemirsa, ikuti terus berita dan informasi terupdate seputar dunia olahraga tanah air di channel YouTube ini.